Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 25, teksnya ayat 1-17, dan sudah dibagi 4 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-7, Bani Amon akan dihukum karena mereka bergembira tentang malapetaka atas Israel dan Yehuda. Paragraf yang kedua ayat 8-11, Moab akan dihukum sebab berkata, kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Paragraf yang ketiga ayat 12-14, Edom akan dihukum karena mereka membalaskan dendam kesemat terhadap kaum Yehuda. Paragraf yang keempat ayat 15-17, orang Filistin akan dibalaskan oleh Tuhan tentang mereka membalaskan dendam kesemat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel. Kesimpulan hari ini, Tuhan berfirman tentang hukuman Bani Amon, Moab, Edom, dan orang Filistin. Orang Amon yang bergembira tentang kecelakaan atas Israel dan Yehuda. Moab yang berkata kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain, akan dibinasakan dan akan menjadi milik kepada orang dari timur. Edom yang membalaskan dendam kesemat terhadap kaum Yehuda akan dilenyapkan baik manusia maupun binatang-binatang. Orang Filistin juga akan dilenyapkan, kemudian mereka akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan berfirman tentang hukuman Bani Amon, Moab, Edom, dan orang Filistin. Kedua, Tuhan akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap orang Filistin disertai penhajaran-penhajaran kemarahan. Ketiga, Tuhan berfirman bahwa setelah mereka dihukum akan baru mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Ajaran tentang manusianya, pertama, Bani Amon bersyukur mengenai tempat kudusnya waktu kekudusannya dilanggar, dan mereka bergembira tentang kecelakaan atas Israel dan Yehuda. Jadi Tuhan akan menyerahkannya kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Kedua, Moab berkata, kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain, sehingga mereka juga akan menjadi milik kepada orang dari timur. Ketiga, Edom membalaskan dendam kesemat terhadap kaum Yehuda, sehingga mereka akan dilenyapkan baik manusia maupun binatang-binatang. Dan orang Filistin juga akan dilenyapkan sebab mereka juga membalaskan dendam kesemat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel. Memang suku bangsa di sekitar Israel pun juga akan dihukum karena mereka tidak menerima rencana Tuhan, tidak mengenal tentang rancangan Tuhan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan bergembira tentang kecelakaan orang lain. Ya, memang sekalipun Tuhan menghukum mereka, kita tidak boleh bergembira tentang itu. Ya, kita harus melihatnya tentang sendiri. Apakah sendirinya tidak dihukum? Harus introspeksi diri. Kedua, usaha supaya tempat kudus, waktu yang dikhususkan untuk Tuhan itu tidak dilanggar. Kita harus usahanya begitu. Tetap berjaga kekudusan dan yang sudah dikhususkan untuk Tuhannya juga. Ketiga, jangan membalaskan dendam dengan cara sesukanya Anda sendiri. Lebih fokus untuk memelihara mereka. Kalau seorang atau sebangsa atau orang lainnya kelihatannya itu sepertinya dapat kesulitan, dan janganlah kita membalaskan dendam tentang mereka saja. Lebih fokusnya harus memelihara mereka dan menolong mereka supaya mereka mengenal
ialah Yesus ialah Tuhan, dan kita juga anak Allah. Jadi PR praktek hari ini, jangan bergembira pada waktu seorang lawan atau yang memusuhinya Anda mengalami kesulitan, dan melainkan usaha akan menolong mereka dalam nama Yesus, supaya mereka memuliakan Yesus dengan itu. Kenapa? Karena kita orang percaya, karena kita hamba Tuhan, hanya fokuskan memuliakan nama Tuhan, jangan membalas dendam. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.